Yo, halo semuanya, selamat datang di Prau TV, channel yang akan membahas tentang berita yang menarik, viral, terupdate, dan juga unik tentang perilaku-perilaku masyarakat negara Konoha dan juga tentang para pejabatnya gitu. Nah, kalau kalian tahu Menteri Keuangan yang baru-baru ini menggantikan Ibu Sri Mulyani itu Bapak Purbaya. Bapak Purbaya ini semenjak dia dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo, dia menimbulkan banyak statement dan juga kritik. Sehingga ia dipandang banget sekarang ini oleh masyarakat karena perbuatan dan langkah-langkahnya beliau ini nih. Nah, salah satunya baru-baru ini, beliau ini mengkritik PT Pertamina. PT Pertamina yang mengaku mereka sedang mengalami kerugian, yang padahal banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalamnya, dalam sistem Pertamina hingga dalam penjualan Pertamina ini, teman-teman. Nah, kalau kalian tahu sendiri bahwa Pertamina ini merugi, cuma kalau kita bandingkan sama perusahaan-perusahaan negara lain gitu, yang jalannya berbasis di minyak dan gas, itu banyak yang untung. Bahkan negara sekecil Malaysia aja itu Petronas untung, teman-teman. Nah, beda halnya dengan PT Pertamina yang sekarang malah minyak kita sendiri itu yang kita pakai sehari-hari itu diimpor dari Pertamina. Bahkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM yang ngebuat Pertamina ini semakin kuat untuk menjalankan aksinya gitu. Salah satunya kayak penjualan minyak ke perusahaan swasta itu harus melalui Pertamina. Jadi perusahaan swasta nggak boleh ngimpor nih. Tapi di lain sisi Menteri kita Bapak Purbaya kemarin itu baru mengkritik kalau Pertamina ini rugi. Tapi kenapa mereka nggak ngebuat kilang minyak yang baru gitu. Padahal negara kita ini luas loh, teman-teman. Jadi potensi untuk mendapatkan minyaknya, sumur minyaknya itu lebih gede gitu. Dan yang jadi kontroversial itu Pertamina malah melakukan impor dari negara Singapura. Bayangin, negara Singapura, negara kecil itu punya pasokan minyak yang banyak, tapi kita impornya malah ke sana gitu. Nah, sebenarnya banyak banget ya kejanggalan-kejanggalan dari PT Pertamina ini, dan Bapak Purbaya ini sedang mengkritik habis-habisan. Daripada berlama-lama lagi, ayo kita bahas dan kita lihat cuplikannya. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Kayaknya Pak Purbaya ini harus dilindungi, teman-teman, karena kritiknya itu langsung ke para atasan-atasan gitu. Mafia-mafia minyak tuh bisa bersenggolan gitu sama Pak Purbaya ini. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Tuh, Pertamina dibilang males-malesan gitu. Tapi emang bener sih, kilang minyak kita dari tahun 98 itu katanya ya, belum ada dibangun yang baru. Ya walaupun sekarang ini aku dengar kemarin tuh berita gitu ya, di Balikpapan tuh udah 96% sih. Tapi itu satu kilang doang, guys. Satu kilang doang. Saya berharap ini kepada jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama, artinya mensupport Menteri Keuangan bahwa ini tugas yang amat berat tapi mulia. Oleh karenanya ini work team ya. Jadi saya tahu masalah ini sangat banyak sekali ya kan. Ditambah eksekusinya harus cepat sekali. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, sejak Covid itu adalah yang tertinggi. Tahun 2022 negara memberikan subsidi. Terus setelah itu tahun 2023, 24, 25 itu 370, 386, 394 tahun ini. Nah ini kan artinya 2 kali lipat dari sebelum Covid Bapak. Nah saya tidak berbicara bahwa oh jangan di stop, tidak. Tetapi harus dicarikan solusi. Ya kan? Yang paling besar dari semua ini komposisinya adalah energi. Khususnya itu listrik, PLN, sampai 156.
Kita selama ini tidak mendengar solusi dari pemerintah. Solar cell, Pak, di negara-negara lain itu sudah ada. Tapi ironisnya di negara kita itu dijualnya itu yang termahal, Pak. Nah, Anda mau mengucurkan itu yang 200 triliun itu ya buat sektor real. Saya rasa itu bisa, Pak, dibangun. Teknologi dari luar, nah ini Anda tinggal arahkan. Dan dikasih insentif, Pak. Pajaknya seperti itu dan lain-lainnya. Kalau sekarang, Pak, kayak saya sudah sempat, Pak, saya pribadi ya mencontohkan, saya ingin gitu membeli solar cell. Tapi harganya, Pak, itu sama bayar bulanan listrik, Pak. Saya tidak dapat subsidi, Pak. Bayar listrik itu baru ketemu 30 tahun, Pak. Dengan catatan itu solar cell-nya itu tidak rusak. Diminta untuk subsidi, bayangin diminta untuk subsidi tapi mereka nggak merhatikan kalau sebenarnya internalnya Pertamina ini lagi bobrok-bobroknya guys. Yang bisa jadi aja gitu ya, kita tanpa subsidi dari Kementerian Keuangan atau subsidi diturunin anggarannya dari Kementerian Keuangan untuk menganggarkan yang lain, kalau internal Pertamina ini baik dan bagus guys. PT Pertamina, Persero, menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menilai perusahaan tidak membangun kilang minyak. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa saat ini perseroan tengah menggarap proyek kilang yang hampir selesai, yakni Refinery Development Master Plan, RDMP, Balikpapan. Ia menyampaikan, pembangunan RDMP Balikpapan telah mencapai sekitar 96% progres. Proyek senilai 7,4 miliar AS dolar ini ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas produksi minyak Pertamina dari 260.000 barel per hari, BPH, menjadi 360.000 BPH. Sedikit tambahan, Pak, dari saya. Coba Pak Dirut sekali-sekali main-main, Pak, keliling ke Indonesia ini, semua kan banyak, Pak, Pertamina di mana-mana. Jangan saya banyak turun ke lapangan itu, jangan mental GM ini, mental manajer ini lebih-lebih daripada direksi yang ada di sini. Jangan lebih-lebih dari Dirut, jangan lebih-lebih dari Wadirut. Kita lihat, Pak, di telepon nggak bisa, dijumpai nggak bisa. Itu syukur, Pak, yang mau jumpain Dewan. Kalau masyarakat mau ngadu nggak bisa, lebih nggak bisa. Itu, Pak, mungkin dievaluasi, karena perintah Ketua Umum kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kemarin pidato, Pak, sama kami. Ada salah satu kementerian, salah satu dirjen itu diganti sama beliau karena mau merasa raja-raja kecil di sini. Jadi saya berharap tolong dievaluasi, Pak, dicek kembali, jangan adanya lagi raja-raja kecil di daerah itu. Nice, jangan sampai ada raja-raja kecil guys. Ini kilang yang terbakar ya guys ya. Kilang yang terbakar di Riau kemarin ya. Riau atau di mana gitu. Yang habis Purbaya itu mengkritik malamnya langsung kebakaran, ini guys videonya. Gimana guys, ini beneran kebakaran murni atau sesuai dengan apa yang masyarakat katakan gitu? Ini tuh sebenarnya dibakar secara sengaja gitu biar Pertamina itu bisa mentransparansikan kalau mereka kekurangan minyak sehingga minyaknya diimpor lagi gitu dari luar. Dirut Pertamina ngaku masih jual rugi Pertamax meski harganya sudah naik 14.500. Pertamax itu kan RON 92. Nah, bolehlah kita tengok kerajaan tetangga nih, Malaysia nih. Jadi di Malaysia itu nggak ada RON 92, mereka pakai lebih tinggi, 95 dan 97. Di Malaysia harga RON 95 tanpa subsidi itu di bawah 3 ringgit atau di bawah 11.000 rupiah. RON 97 3,19 ringgit atau di bawah 12.000 rupiah. Dengan kurs 1 ringgit dibulatkan 3.700 rupiah. Kalau gitu logikanya impor aja dari Malaysia, nggak usah subsidi, jual 13.000 masih untung itu Pertamina. Atau kalau nggak bubarin aja Pertamina deh, kasih Petronas masuk sini dah. Negara apaan coba? RON 95, bayangin guys, Pertamax di sini aja itu di atas 10.000 kali ya. Murah banget ya.
Pertamina ini suka-suka seenak jidat aja. Makanya sampai Purbaya juga marah berulang kali dia ngomong sama si Bahlil. Bahlil lu mana datanya? Orang-orang yang berhak dapat subsidi di Indonesia itu mana? Main klaim aja Indonesia perlu impor sekian juta liter setiap tahun. Tapi faktanya apa betul segitu? Nah ini adalah sebuah keanehan guys. Kenapa? Karena negara Nigeria itu salah satu negara dengan produksi minyak terbesar di dunia loh. Jadi lu tau lah negara abal-abal Indonesia ini, lu tahu produksi minyak kita berapa? 600.000 barel setiap harinya. Nah negara abal-abal Afrika yang namanya Nigeria ini itu memproduksi 1,5 juta barel setiap harinya. Tapi lu bayangkan ya, penduduk Nigeria itu ya, itu jauh lebih kecil loh dibanding Indonesia. Penduduk Indonesia itu 280 juta manusia loh. Produksi barelnya ya sekitar 500.000 sampai 600.000 barel setiap hari. Nah penduduk Nigeria itu cuma 230 juta orang guys. Tapi produksi minyaknya 3 kali lipat Indonesia, sampai 1,5 juta barel setiap harinya. Dengan logika itu harusnya negara ini bisa independen energinya, bisa swasembada energi loh. Orang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, tapi produksi barelnya 3 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Logis ya? Tahukah kamu ketika negara mensubsidi BBM-nya, artinya negara mendukung lahirnya mafia-mafia baru, mafia-mafia minyak. Dan mafia minyak jauh lebih sadis dibandingin kartel. Benar sekali. Pomininya untung, SPBU-nya untung, tapi kenapa Pertaminanya rugi? Aneh saya ini. Iya, kayak Pertamina kok rugi? Kok bisa ya? Nah iya, Petronas untung banget sampai bikin 2 tower Petronas, sampai bisa Formula One tuh sponsornya Petronas gitu loh. Gue F1. nggak masuk di pikiran. Gue sih nggak pinter-pinter banget sih. Bro. Jangan gue ngomongnya belak-belakan. Gue sih nggak pinter-pinter banget ya. Tapi kalau satu Korupsinya. Indonesia di klinik kecantikan cuma ada Athena sih. Gue rasa gue Masih kaya. di atasnya kaya lagi deh kan. Tapi Kaya kalau dan pemerintah kaya. bikin klinik kecantikan, gue pasti yakin 80-90% rugi. Gak mungkin. Kita kalau monopoli kan pasti Korupsinya bro, sama gajinya gede. Ya bener sih guys, karyawan-karyawan Pertamina tuh gajinya gede dan juga masih ngelakuin korupsi. Gimana ya, atasan-atasan tuh bisa beli apa gitu ya? Uang sebanyak itu dipakai sama atasan-atasan mereka guys. Sampai Pak KDM tadi mau komentari loh, Pak KDM bayangin. Oke, so next ini ada tanggapan nih, ada feedback dari salah satu kadernya partai PDIP. Kalian tahu sendirilah siapa Ferdinand Hutahian gitu ya, salah satu anggota partai dari PDIP. Dan gue nggak tahu ini apa maksudnya, dia tuh mengomentari gitu, ngasih feedback kepada Purbaya kalau dia itu terlalu kritis, atau emang karena malah Ferdinand Hutahiannya ini aja gitu yang melindungi Pertamina. Coba kita lihat kritiknya. Coba disimak pernyataan Saudara Purbaya, Menteri Keuangan kita ini terkait dengan kilang dan Pertamina. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih. Nah, itu adalah pernyataan Saudara Purbaya di hadapan DPR terkait dengan Pertamina yang mengatakan Pertamina itu malas-malasan bangun kilang. Pak Purbaya, saya pikir informasi, tidak mengetahui tentang kilang dan bahwa pembangunan kilang itu tidak semata hanya bicara tentang uang saja. Pak Purbaya tidak tahu bahwa ini juga menyangkut geopolitik global, geopolitik internasional. Saya kasih contoh mengingatkan Saudara Purbaya supaya tidak asal bicara. Pembangunan kilang Tuban yang telah disepakati oleh Pertamina, pemerintah Republik Indonesia dengan Rosneft dari Rusia, sampai hari ini tidak bisa dilakukan pembangunannya. Padahal Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Amerika mengembargo Rusia akibat perang Ukraina. Dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut. Indonesia bisa apa dengan sanksi Amerika? Nggak bisa apa-apa. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah. Merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat yang ada, dan paling fatal adalah menyepelekan, menggampangkan persoalan bangsa yang ada. Biasanya orang yang menggampangkan dan menyepelekan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya itu akan menjadi menyakitkan.
Gimana menurut kalian guys? Katanya kalau kita bangun kilang minyak di negara kita sendiri, kita berpotensi untuk diembargo juga gitu oleh negara lain. SPPB desak Menteri Keuangan. Pernyataan bakar kilang harus diklarifikasi. Reintegrasi Pertamina harga mati. Pernyataan tersebut berpotensi tafsir publik yang keliru, seakan insiden kebakaran kilang terjadi disengaja. Hal ini merugikan nama baik Pertamina dan pekerjanya. Juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Sejak kerja sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Sudah rencana bangun 7 kilang baru. Satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. SPPB juga mengingatkan bahwa pembangunan maupun revitalisasi kilang seperti proyek RDMP adalah proses strategis berskala besar yang tidak sederhana. SPPB kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong reintegrasi dari hulu hingga hilir dalam satu Pertamina di bawah kendali Presiden RI. Ini diyakini akan memberikan manfaat strategis bagi bangsa. Itu langsung dari Federasi Serikat Pekerjanya Pertamina langsung. Mereka mengatakan kalau Menteri Purbaya harus segera merevisi ataupun mengklarifikasi perkataannya beliau. Bener gak sih guys? Atau hanya membela institusinya aja? Jadi waktu itu Pak Purbaya bilang Pertamina males bangun kilang. Itu bukan serangan teman-teman, tapi itu tamparan biar sadar. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah merasa paling jauh dari... Udah bertahun-tahun nih ya Indonesia itu kan ngomong soal kemandirian energi, tapi setiap kali ditanya soal kilang, jawabannya selalu lagi dievaluasi, belum ada partner atau situasi global yang belum mendukung. Lah, tapi ya teman-teman ya, kalau semua nunggu waktu ideal, ya kapan dimulainya gitu loh. Nah, contoh ya teman-teman ya, negara lain aja bisa bangun kilang dalam waktu 5 tahun. Kita bahasanya aja udah 10 tahun belum kelar-kelar teman-teman. Pak Purbaya juga cuma ngingetin satu hal. Kita butuh mental eksekusi, bukan alasan gitu loh. Dana ada, SDM ada, teknologi bisa dibeli. Tinggal kemauan yang sering hilang. Misal kayak proyek di Tuban, terus digantung dengan alasan evaluasi tanpa kepastian. Ya jangan heran teman-teman bahwasanya energi kita terus tergantung sama impor. Bayangin kalau Pertamina gerak cepat, harga BBM bisa lebih stabil, impor turun, dan rakyat nggak terus-terusan jadi korban drama politik energi. Kadang kritik keras itu bukan benci, tapi biar kita bangun untuk sadar, terus tidur di zona nyaman. Dia ini sebetulnya sudah membuka kotak Pandora. Kotak Pandora itu isinya masalah-masalah krusial ekonomi dan APBN kita. Mereka katanya mau bangun 7 kilang, itu kan berarti hanya beberapa tahun terakhir atau setahun terakhir. Nah, masalahnya juga dia sebagai Menteri Keuangan punya wewenang apa? Ini biar tidak seolah-olah menjadi hero tanpa melakukan sebuah kebijakan yang benar-benar merubah. Dan kalau betul-betul dijalankan belum tentu jadi hero loh. Semua untuk merah putih, ya udah. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Pak Pur, kita ingin tahu behind the scene-nya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali, Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Arahan, Pak, arahan. Arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih, ya udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, wah Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah. Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Tuh lo lihat tuh si Kalagondang. Bahlil sentil Purbaya, Menku salah baca data. Salah baca data bagaimana Gondang? Terus nih si Luhut nih. Begitu juga tuh, Luhut pasang badan, jangan hentikan MBG katanya.
Terus PDIP nih, Pertamina disebut malas, Menko Perbaya disemprot PDIP, jangan so jago. Lah emang jago. Emang Pertamina malas-malas, udah bensinnya busuk ya kan. Terus korupsinya juga merajalela. Makanya selalu gue ingetin sama temen-temen nih, ayo kita gabung rame-rame nih, kita jagain Pak Baya. Soalnya nih, kalau Luhut udah turun tangan, terus PDI juga udah turun tangan, sama si Gondang juga udah turun tangan, itu tandanya Pak Baya bener. Makanya kita sebagai netizen kita kawal bareng-bareng. Intinya salam aja buat Pak Baya ya, entah anaknya misalnya ngeliat video gua, atau keluarganya, atau bininya, atau siapa dah. Tolong sampein ke Pak Baya, jangan takut, kita sebagai warga Indonesia, netizen Indonesia, support Pak Baya 100%. Tapi ada catatannya, selagi kerjanya bener buat belain rakyat. Kalau misalnya Pak Baya nanti suatu saat kagak belain rakyat lagi, ya kita omelin bareng-bareng gitu ya. Soalnya nih, yang begini-begini mah biasanya nih diserang-serangin sama petinggi-petinggi, bener. Makanya kudu kita kawal bareng-bareng, kita kawal. Kita awasin bareng-bareng nih Pak Baya. Oke kawan, padat banget lo. Oke, mungkin sekian teman-teman tentang cuplikan-cuplikan dari Bapak Purbaya ini, baik mereka yang menyerang Bapak Purbaya karena kritik-kritiknya beliau yang pada akhirnya kritik beliau itu menuju pada hal yang positif, teman-teman. Jadi bagaimanapun itu, gue yakin banget kalau misalnya Pak Purbaya ini lagi diserang habis-habisan sama para petinggi gitu ya, banyak banget yang kontra sama beliau gitu karena bakal mengurangi keuntungan-keuntungan dari para mafia. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat dan warga sipil harus menjaga Bapak Purbaya ini selagi beliau benar. Nah sekian mungkin video kali ini, lanjut kita di video selanjutnya. Kalian jangan lupa nonton video saya yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah. Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Terima kasih.